Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara webinar dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Ini adalah webinar kelima seri tema pendidikan yang akan mengangkat mengenai pendidikan kesiapan kerja yang terpadu dan juga inklusif. Dalam webinar ini, nanti sejumlah narasumber akan kami mohon kesediaannya untuk memberikan pemaparan, kemudian nanti juga akan ditanggapi oleh satu orang narasumber yang sudah hadir bersama kita siang hari ini. Sebagai informasi, webinar ini terselenggara atas kerjasama Yayasan Sayangi Tunas Cilik, afiliasi dari Save the Children, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, dan Accenture sebagai donor Project Skills to Succeed yang berfokus pada pengembangan keterampilan orang muda dengan disabilitas. Sebelum mulai, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu para narasumber yang akan memberikan pemaparan maupun sharing ilmunya atas program-program atau praktik-praktik baik yang sudah diaplikasikan bersama Save the Children. Yang pertama ada Adik Anastasia dan Aji. Selamat siang Anastasia, Aji. Selamat siang. Sehat ya siang hari ini? Belum dibuka itu, Bu. Mic-nya dibuka dulu, Ibu Aji. Ibu Aji, boleh dibuka mikrofonnya? Ya. Klik mikro. Sehat ya Bu ya? Tadi sepertinya sudah menandakan baik-baik saja, sudah sehat. Mudah-mudahan kita juga semua dalam kondisi sehat walafiat. Anastasia, Tasya ya panggilannya, betul ya? Oke. Mudah-mudahan juga dalam kondisi sehat walafiat. Nah, saya ingin juga menyapa Marsana SHM Hum, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Selamat siang, Pak Marsana. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Narasumber berikutnya ada Hajah Ana Budiarti, SPD MM, Kepala Sekolah SLB, Sukapura, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Selamat siang, Ibu Ana. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat semuanya ya, Ibu. Amin, amin. Terima kasih. Narasumber berikutnya ada Agustina Cipta Rahayu, STMBA, yang merupakan CEO Botanina. Selamat siang, Bu Agustina. Selamat siang, Pak Bayu dan semuanya. Halo Aca, sehat ya? Ibu Ana. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, yang terakhir saya ingin memperkenalkan Dr. Samto, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbud Ristek. Selamat siang, Pak Samto. Samto sudah bergabung bersama kami? Mungkin nanti menyusul ya, Pak Samto. Oke, sebelum kita memulai, kita berdiskusi, berbincang dengan beberapa narasumber, saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu ya, mengenai subtema kita pada siang hari ini. Bapak, Ibu sekalian, dan adik-adik yang saya hormati, berdasarkan data BPS per Februari 2020, terdapat 6,88 juta pengangguran terbuka di Indonesia. Dengan kondisi pandemi yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun, banyak keluarga yang akhirnya harus kehilangan pekerjaan. Dengan angka detail, dengan angka rata yang kami tayangkan, untuk sekolah menengah kejuruan angkanya di 8,49%, diploma 1, 2, 3 di 6,77%, kemudian sekolah menengah atas, universitas, sekolah menengah pertama, dan sekolah dasar. Dan hasil studi dari Global Save the Children menunjukkan bahwa 74% keluarga di Indonesia telah kehilangan seluruh atau sebagian dari pendapatannya sejak awal pandemi. Mayoritas akibat dari kehilangan pekerjaan dan kehilangan lebih dari setengah pendapatan.
80% orang tua kehilangan pendapatan di atas 50% pendapatannya, kemudian ada yang orang tua kehilangan sumber pendapatan seperti pekerjaan dan juga bantuan kiriman uang. Responden yang tergolong miskin lebih banyak yang kehilangan pekerjaan dibandingkan yang tidak miskin. Lalu ada angka 6%, paling bawah itu sama sekali tidak memiliki pendapatan. Ini angka-angka yang tentunya patut juga kita perhatikan bersama. Dan jika kita mencermati situasi pendidikan untuk anak disabilitas, ada beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian. Di Indonesia sendiri, ada 45,74% orang dengan disabilitas tidak menyelesaikan pendidikan dasar dan rata-rata hanya mengenyam pendidikan selama 4,7 tahun. Dari penyandang disabilitas yang bekerja, 65% bekerja pada sektor informal, sementara tingkat penyerapan kerja bagi laki-laki dengan disabilitas jauh lebih tinggi, yaitu 74%, dibandingkan dengan perempuan dengan disabilitas, yaitu hanya sekitar 41%. Dan sejak tahun 2015, Skills to Succeed Project mengembangkan model pendidikan kesiapan kerja dan wirausaha dan telah melatih lebih dari 2.000 guru ataupun fasilitator yang melibatkan lebih dari 249 tempat usaha atau pemberi kerja di 43 kota kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Lampung. Serta telah meraih lebih dari 68.841 orang muda di luar sekolah, baik di perkotaan maupun di pedesaan, lebih dari 300 SMK, termasuk orang muda dengan disabilitas di wilayah Bandung Raya. Nah, kegiatan-kegiatan Skills to Succeed Project yang sudah dilakukan antara lain, Bapak Ibu bisa melihat dalam tayangan slide berikut ini, ada pendidikan soft skill, kesiapan kerja, ada bimbingan karir, mentoring kewirausahaan, pendidikan dan mentoring literasi keuangan, magang ataupun praktik kerja industri, terutama bagi orang muda di luar sekolah dan orang muda dengan disabilitas. Nah, selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang khusus difokuskan untuk anak-anak muda dengan disabilitas, yaitu kegiatan-kegiatan yang kami highlight atau kegiatan-kegiatan dengan warna merah yang tertera pada slide yang kami tayangkan saat ini. Ada pendidikan pra-kesiapan kerja, digital dasar bagi remaja, kemudian ada kemitraan SLB dan jaringan perusahaan, serta pendirian dan pembinaan bursa kerja khusus disabilitas. Okay. Dari beberapa fakta ini, kita berangkat untuk membahas lebih dalam menjadi tema diskusi, yaitu pendidikan kesiapan kerja dan berwirausaha yang terpadu dan juga inklusif. Sebelum saya mengajak Bapak Ibu semua untuk berdiskusi lebih lanjut, saya ingin berbincang dulu dengan dua narasumber yang tadi saya sudah sampaikan atau sudah saya sapa di awal, ada Tasya dan juga Aji. Tasya didampingi oleh ibu gurunya, yaitu Ibu Santi, kemudian Aji didampingi oleh ibunya, yaitu Ibu Imas, dan gurunya, yaitu Ibu Titis, ya, yang nanti akan bercerita tentang tantangan apa yang dihadapi. Saya dapat permintaan dari tim panitia, karena mungkin juga ada kebutuhan untuk membaca gerak bibir ya, jadi jangan kaget peserta webinar ini. Saya coba, mudah-mudahan tidak membuat kaget peserta webinar, kayak saya tetap menjaga protokol kesehatan di rumah, kondisi juga mungkin sedang tidak terlalu baik ya dalam beberapa hari terakhir ini. Oke, saya ingin menyapa terlebih dahulu Tasya, apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Saya mau tanya dulu, yang akan menerjemahkan untuk Tasya siapa, Ibu Susanti? Ya, hadir. Oke, baik. Nah, Tasya kalau tidak salah pernah magang ya di packaging sectionnya Botan Nina, betul ya? Ya. Betul, oke. Nah, sebelum saya mau nanya pengalaman ke Tasya nanti suatu saat ingin bercita-cita jadi apa? Tasyanya nge-lag ya? Jaringan Tasyanya kayaknya kurang bagus, Pak. Maaf. Dari tempat saya bisa melihat Tasya, Bu Santi, jelas?
Tasyanya ada tapi tidak bergerak. Oke. Mungkin ada yang bisa membantu saya. Saya bantu. Silakan Mbak Uci. Tasya, nanti kalau besar cita-citanya mau jadi apa? Saya punya cita-cita ingin menjadi model. Jadi model, woi. Model apa, Tasya? Mau jadi model, ikut fashion show, terus catwalk, seperti itu. Oke, amin, amin, amin. Kak Bayu doakan ya apa yang dicita-citakan Tasya nanti bisa terwujud. Amin, amin. Nah, di forum ini, Kak Bayu pengen meminta Tasya bercerita pengalaman kemarin ketika magang di Botanina ya, kurang lebih 1 bulan, seperti apa Tasya? Baik, dulu saya memang mengikuti program magang di Biotania. Banyak sekali pengalaman. Oh ya, baik, Botanina. Baik, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Seperti caranya bagaimana mendistribusikan barang-barang, kemudian saya bisa mengetahui bagaimana caranya menghitung sebuah anggaran. Terus saya juga banyak berinteraksi atau berkenalan dengan karyawan-karyawan yang terlibat di perusahaan tersebut. Awalnya pas pertama saya terlibat di program magang tersebut, saya masih kebingungan karena saya belum tahu bagaimana saya akan berinteraksi atau berkomunikasi dengan karyawan yang ada di sana. Kemudian ada fasilitator atau mentoring yang mengajarkan saya, sehingga saya bisa mengetahui, oh, saya sudah menemukan caranya ketika saya mengikuti program magang tersebut dan membuat saya menjadi nyaman ketika saya terlibat di tempat tersebut. Terus saya juga punya teman, saya mendapatkan kenalan teman baik saya, dan sampai sekarang saya masih tetap berkomunikasi. Seperti itu. Waktu magang dulu, Tasya mencoba daftar sendiri atau dapat infonya dari mana kalau ada lowongan magang pada saat itu? Kemudian saat itu ada guru saya yang mengajak saya untuk bisa masuk ke dalam program magang tersebut. Oke. Nah, satu lagi nih pertanyaan buat Tasya. Yang paling seru ketika magang, pengalamannya apa? Serunya karena saat program magang tersebut, bos saya sangat welcome kepada saya, sangat baik. Itu yang membuat saya menjadi nyaman untuk terlibat di dalam program magang itu. Dan banyak sekali membantu saya, jadi saya tidak dikucilkan saat saya terlibat. Oke, baik. Tasya, terima kasih. Semoga nanti cita-citanya ya, jadi model catwalk, fashion show, terwujud. Kita doakan ya semuanya ya. Amin, 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 amin. Amin, terima kasih. Oke, saya mau geser ke Aji, Aji. Aji di mana, Aji? Aji sehat siang hari ini? Sehat. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, pertanyaan juga saya sama nih ke Aji. Nanti cita-citanya pengen jadi apa sih, Aji? Model. Model juga? Iya, betul. Wah, lagi laku ya profesi model sekarang ya. Model apa? Model catwalk juga? Seperti Tasya? Iya, betul sekali. Iya.
mudah-mudahan sekali lagi saya minta seluruh peserta webinar ini berdoa ya, apa yang dicita-citakan Aji dan juga Tasya terwujud. Nah, Aji juga rupanya pernah magang sebagai pramusaji selama 1 bulan ya, kurang lebih ya. Boleh cerita kepada kami, Aji, apa saja, ngapain aja waktu itu sebagai pramusaji dan pengalamannya tentunya ketika magang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aji. Assalamualaikum, nama saya Aji Alfitri. Yang pertama ada di pikiran saya, kalau magang, membayangkan saya akan magang atau bekerja, saya takut di tempat saya magang, saya tidak akan diterima. Tahun anak tanya gimana itu tanya Tahun lalu saya mengikuti magang di rumah makan. Tuan tanya bingung tapu nata nana tapu na peng bunga tata tanya dan ini pengen buat tempat saya magang sebelum tamu datang adalah saya menyapu dan mengepel ruangan. Setelahnya saya menjadi pramusaji. Tanya ini tanya pak lima tapu tata tapu bunga tanya ini tanya kita tanya bunga ini bunga minta tapung. Saya menyajikan makanan pada tamu. Setelah tamu makan, saya membereskan meja. Saya juga bertugas menyambut tamu. Oke. Nah, bunga tanya ada tapi boleh dilawan tanah ya dan penata kita tanah ini kita ini. Pada saat mulai magang, saya diajarkan terlebih dahulu oleh karyawan rumah makan tentang cara menyajikan makanan, membereskan meja. Saya dikasih tahu dengan teliti. Oke, Aji, tadi kan sempat di awal Aji bilang kalau mau magang kan sempat takut ya, takut tidak diterima, takut dikucilkan. Akhirnya yang membuat Aji pede, akhirnya berani untuk magang pada saat itu apa? Gimana Pak? Waktu kan Aji tadi bilang sempat takut ya Bu ya untuk magang ya Bu ya. Nah, yang akhirnya bikin Aji berani, kemudian jadinya pede untuk ikut magang itu apa, Bu? Magang. Jangan tak pina jangan baca tetapi ona ban jangan sama sama binatang dua tepuannya tak ban binatangnya tepuan bersama tanya bunga
ini apa buah apa tanya apa ini apa. Saya sangat senang ikut magang. Saya banyak bertemu orang banyak. Tidak ada yang bersikap tidak baik kepada saya. Semuanya sangat baik. Pada saya magang, saya diterima. Gitu. Saya juga mendapatkan upah selama saya magang di rumah makan. Baik, baik. Terima kasih Aji dan Ibunda sudah sharing ya, sudah memberikan berbagi pengalaman gitu atas apa yang Aji lakukan kemarin ketika magang gitu. Mudah-mudahan apa yang tadi dicita-citakan Aji sebagai model catwalk sama dengan Tasya itu bisa terwujud. Itu cita-cita saya dulu yang nggak pernah tersampaikan sampai saat ini. Banyak yang mudah-mudahan terlaksana. Sehat-sehat ya Aji dan Ibu. Nanti kita masih akan berbincang lagi di belakang, tapi kita tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh adik-adik kita, ada Tasya dan juga Aji, bahwa berkarya kemudian bekerja memang menjadi hak bagi anak-anak disabilitas. Kita semua juga bersyukur masih banyak pihak-pihak yang memberikan kesempatan itu, banyak pihak yang masih memberikan ruang pada teman-teman disabilitas ini, pada anak-anak disabilitas ini untuk tetap berkarya, tetap maju, mengejar cita-citanya mereka. Nah, nanti kita berbincang lagi dengan Aji dan juga Tasya, tapi saya ingin ke narasumber yang tadi sudah saya perkenalkan, tapi sebelum saya lupa, saya ingin menyapa satu narasumber, Dr. Samto. Pak Samto? Pak Samto? Sudah hadir Pak Samto? Belum ya? Sudah. Oh, sudah. Saya belum lihat Pak Samto di sini. Oh, belum kelihatan ya? Belum kelihatan, Pak. Ini sudah kelihatan. Siang, Pak. Sehat, Pak. Selamat siang, Mas Bayu. Ya. Selamat siang ini adik Tasya dan Dek Aji, luar biasa. Ya. Pak Samto ini Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dari Kemendikbudristek. Nanti Pak Samto juga akan kami mohon memberikan tanggapan ya setelah para narasumber lainnya memberikan pemaparan. Baik, sekarang saya ke narasumber yang pertama, ada Bapak Marsana SHM Hum, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Siang, Pak Marsana. Selamat siang. Baik, Pak, dari institusi Bapak atau dari pengalaman Bapak, apa pengalaman terkait upaya atau praktik-praktik baik yang telah dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung berkaitan dengan pendidikan kesiapan kerja bagi anak-anak disabilitas, Pak? Ya, terima kasih. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat dulu kepada anak spesial dari Kota Bandung, khususnya kepada Intan dan Penny, karena karya-karyanya mendapat penghargaan aspirasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada saat Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli kemarin. Ya, selamat, mudah-mudahan ini dapat ditiru dan dikembangkan oleh anak-anak yang lainnya. Amin, amin. Kemarin itu Intan dan Penny merupakan anak peserta pelatihan dari kami yang kita latih beberapa bulan yang lalu, dilatih dengan pelatihan wirausaha membatik. Ya, dilatih dari membuat pola dan sekaligus sampai membatik sampai jadi. Dan saat ini hasil karyanya kemarin sudah disampaikan ke Menteri, mendapat penghargaan, mendapat apresiasi, dan sekarang sedang kerjasama dengan salah satu hotel besar di Kota Bandung. Mudah-mudahan nanti di galerinya dapat dipamerkan sekaligus karya-karyanya dapat dijual dengan dengan harga yang cukup baik bagi mereka. Ya, ini mudah-mudahan menjadi semangat bagi anak-anak kita, bagi anak-anak muda dengan disabilitas.
pengalaman kami di Dinas Tenaga Kerja khususnya terkait masalah penempatan tenaga kerja, pelatihan, ya. Prinsipnya tupoksinya yang pertama adalah satu, melatih. Melatih itu bisa pelatihan yang berbasis kompetensi maupun berbasis masyarakat. Kemudian yang kedua, memfasilitasi penempatan tenaga kerja. Dan yang terakhir, membina hubungan industrial. Artinya ketika bekerja khususnya di sektor formal, kita harus memberikan perlindungan kepada mereka, mengawasi bagaimana perlindungan terhadap adik-adik kita yang bekerja di sektor formal atau di perusahaan. Beberapa hal yang kita lakukan itu tadi 3 hal pokok yang menjadi tugas kita. Kemudian yang terkait dengan saat ini adalah pelatihan wirausaha atau pelatihan kerja bagi tenaga kerja dengan disabilitas. Biasanya kita setiap tahun memberikan pelatihan, memberikan porsi kepada adik-adik kita dengan yang disabilitas. Tiap tahun ada. Cuman saya tidak yakin untuk tahun depan ya. Kita sudah berjuang tiap tahun itu ada anggaran untuk pelatihan terhadap mereka. Ya, tahun depan ini mudah-mudahan kita masih mendapat perhatian karena semua anggaran yang ada di Kota Bandung ini terpusat untuk kesehatan, pendidikan, kaitannya dengan untuk penanganan pandemi COVID. Itu yang utamanya adalah untuk kesehatan. Yang sudah kita lakukan pelatihan pada tahun yang dekat-dekat ini, pelatihannya adalah yang satu pelatihan kerajinan tangan, handcraft. Kita kerjasama dengan salah satu LPK. Kemudian yang kedua pelatihan membatik, dan yang terakhir bulan kemarin baru selesai itu pelatihan barista atau peracik menyajikan kopi ya. Dan memang mereka sangat antusias sekali. Inilah yang menjadi kegembiraan dari kami. Anak-anak dengan disabilitas ini ketika berlatih semangatnya lebih gitu, Dan alhamdulillah pada tahun ini 2 anak latih kita, anak didik kita 2 orang mendapatkan apresiasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang kemarin pada saat disampaikan pada saat peringatan Hari Anak Nasional. Beberapa fasilitas yang diberikan terhadap tenaga kerja disabilitas, ya, yang upaya-upaya yang kita lakukan, yang pertama adalah kita juga mensosialisasikan khususnya kuota penempatan tenaga kerja terhadap perusahaan. Bahwa perusahaan itu wajib menerima tenaga disabilitas untuk BUMN 2%, untuk pemerintah atau PNS sebesar 2%, dan perusahaan swasta 1%. Itu kita sosialisasikan dan regulasinya sudah ada baik di undang-undang, di perda kita maupun surat edaran sudah kita sebarkan kepada semua perusahaan, termasuk kalau kita melakukan pembinaan ke perusahaan itu kita informasikan. Yang kedua kita melakukan job fair. Kemarin kita melakukan job fair. Job fair ini memang kita untuk saat ini belum secara inklusif mengadakan tersendiri. Masih digabung dengan umum, cuman umum dipisahkan. Untuk yang umum silahkan, ini untuk yang disabilitas kemarin juga memfasilitasi dan cukup banyak juga yang melamar dari disabilitas, dan perusahaan pun sudah mulai melirik karena ada kuota yang diatur dalam perundang-undangan, sudah mulai ada yang ingin menerima tenaga kerja disabilitas ya sesuai dengan kondisi perusahaan juga. Kemudian yang ke depan kita akan merancang
ini merancang untuk karena pengangguran yang terbesar ini usia muda dan termasuk anak, di situ ada anak disabilitas yang cukup banyak juga, dan itu kebanyakan di usia remaja, usia muda. Makanya kita akan mendorong pembentukan bursa kerja khusus atau BKK di khusus secara inklusi. Ya, BKK inklusi ini belum pernah ada. Nanti mudah-mudahan Kota Bandung bisa menjadi contoh di Jawa Barat terbentuknya BKK inklusi ini. Sebelumnya kan Kota Bandung ini yang pertama juga terbentuk unit layanan disabilitas di Bandung. Ya, ini yang pertama di Bandung dan sudah mulai ada kegiatannya untuk memfasilitasi kegiatan terkait pendampingan terhadap tenaga kerja disabilitas. Ya, mudah-mudahan ini ke depan akan lebih baik lagi kinerja dari unit layanan disabilitas. Karena untuk saat ini kami mohon maaf karena gedung kami lagi sedang renovasi, khusus sekretariat unit layanan disabilitas ini belum ada secara khusus karena kita sedang membangun gedungnya. Mudah-mudahan nanti pembangunan gedung yang baru ini ada ruang khusus untuk unit layanan disabilitas Kota Bandung yang nanti ada tersendiri. Kemudian kita juga akan mengajukan penghargaan terhadap perusahaan yang peduli untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Nah, itu beberapa yang kami lakukan. Kalau pengalaman sih banyak, tetapi itu garis besarnya yang bisa kami lakukan. Dan yang terpenting sekarang ini kita akan mendorong yang baru yang belum bisa dilakukan, kita akan menciptakan jejaring supaya antara pemerintah, pengusaha, dan tenaga kerja penyandang disabilitas ini punya satu kesamaan persepsi untuk perhatian terhadap tenaga kerja disabilitas, sehingga ini ada kerjasama yang baik dalam hal penempatan tenaga kerja disabilitas yang sudah dilatih, dididik, nanti bisa secara langsung ditempatkan sesuai dengan bakat minat, juga sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya, ini makanya kami mendorong nanti SMK SMK disabilitas yang ada di Kota Bandung, semoga bisa terbentuk menjadi BKK ya, terbentuk BKK dan bergabung dengan forum komunikasi BKK yang ada di Kota Bandung. Terima kasih, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marsana. Tadi kalau dari apa yang disampaikan Pak Marsana, sebenarnya ekosistemnya sudah mendukung ya, mulai dari regulasi, kemudian ketentuan, dan juga inisiatif terutama dari rekan-rekan pengusaha gitu ya, untuk memberikan ruang pada teman-teman disabilitas ini berkarya dan bekerja begitu. Pak Marsana, nanti kalau ada pertanyaan saya ke Pak Marsana lagi ya. Tapi saya harus menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang kedua, ada Ibu Hajah Ana Budiarti, SPD MM, Kepala SLB Sukapura, Kota Bandung, Jawa Barat. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Ana. Halo Bu Ana. Halo. Ya. Sehat Bu? Kah? Sudah. Sehat Bu? Sudah, ya. Ya, alhamdulillah. Gimana Mas Bayu? Sehat juga? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya Bu ya. Bu Ana, kalau menurut Ibu, peran sekolah nih Bu, dalam pengembangan keterampilan, kesiapan kerja, sama kesempatan magang praktik kerja industri untuk anak disabilitas bagaimana Bu? Kenapa? Ya. Terima kasih sebelumnya Mas Bayu telah diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kemajuan anak-anak disabilitas dalam kegiatan program magang. Nah, peran sekolah itu sangat besar sekali, Mas Bayu ya.
karena di situ ada fungsi-fungsi guru yang sudah memberikan pelayanan dalam KBM. Nah, tapi itu ada tahap-tahap pembelajarannya, jadi tidak langsung otomatis seperti anak-anak yang sekarang gitu ya. Jadi itu tahap-tahap pembelajaran pembiasaan kita sinergikan dengan orang tua. Nah, di tahap awal istilahnya kita itu tidak menggunakan kurikulum secara saklek. Jadi kita berdiskusi dengan orang tua, yang ketika orang tua itu menyekolahkan anaknya untuk pertama kali. Apa sih yang menjadi keinginan dari orang tua tersebut? Nah, dari situ kita tahu nih, apa keinginan orang tua. Tentunya bukan keinginan cita-citanya dulu ya, tapi kendala pertama yang dihadapi oleh orang tua tersebut terhadap anaknya. Nah, akhirnya kita membuat kontrak kerja tuh dengan orang tua, keinginannya itu. Nah, setelah itu, keinginan orang tua itu bukan artinya hanya guru saja yang mengerjakan, tapi menjadi program kerja bersama antara sekolah dan orang tua. Nah, itu kita sebut menjadi program kerja, kontrak kerja gitu ya. Nah, itu kita evaluasi di tengah semester, kemudian kita lanjutkan lagi semester berikutnya. Kalau umpamanya belum ada keberhasilan, kita lanjutkan lagi di semester berikutnya sampai akhirnya mereka lulus dari sekolah dasar. Nah, kemudian di proses selanjutnya di kelas menengah pertama dan menengah lanjutan, karena mereka sudah punya basic awal tadi, ya, karena di awal tadi kita sudah membuat program kerja, tentunya di sekolah menengah itu kan kita sudah didik juga, dilatih, dibimbing bersama-sama sekolah, guru, dan orang tua untuk mengembangkan keterampilan ke depannya. Dan sekolah secara lembaga telah menyiapkan perangkat kurikulum yang telah disiapkan oleh pemerintah, yaitu dengan kesiapan sesuai dengan kurikulum, yaitu disediakan sebanyak antara 18 sampai 26 jam per minggu. Dan sekolah menyiapkan perangkat-perangkat guru keterampilan sesuai dengan minat bakat anak-anak itu sendiri, yaitu kita menyiapkan guru kesenian, guru olahraga, guru tata boga, kemudian guru menggambar, guru tari gitu ya. Juga kita menyiapkan alat-alat pendukungnya gitu. Nah, sekolah itu memiliki peran yang sangat besar karena kita sebagai lembaga formal pendidikan dengan mengembangkan dunia kesiapan kerja anak-anak disabilitas, karena pada umumnya anak-anak itu keinginan setelah lulus dari sekolah itu adalah bekerja. Mereka itu bukan mau kuliah karena mereka juga menyadari sendiri mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu. Jadi pengen bekerja. Nah, dari situlah berangkat dari situ sekolah mempunyai tekad untuk membuka peluang dan mencari kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya untuk memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan soft skill baik kepada guru dan juga kepada anak-anak. Alhamdulillah sampai saat ini sekolah SLBB Sukapura sudah banyak sekali bekerja sama baik dengan lembaga pemerintah maupun lembaga sosial, ya, baik oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, P4 TKT KPLB, Dispora, Dinas Sosial, ya, dan juga yayasan-yayasan yang sangat peduli terhadap perkembangan anak muda, terutama juga anak muda disabilitas, yaitu seperti Yayasan Save the Children, Yayasan Tunas Cilik, Ibu Foundation, Cup Foundation, Bilik Foundation, Humaniora, Idea Foundation, Biru. Nah, itu semua berhubungan terus dengan peningkatan anak-anak, termasuk dengan FKKADD, juga dengan RBM, dan juga dengan perguruan tinggi yang ada di sekitar SLBB Sukapura, seperti Unpar, UPI, UTEL, Uninus, bahkan kita baru menjalin, baru kemarin ini kita juga mendapatkan pelatihan untuk anak-anak, yaitu Universitas Nasional of Singapura, gitu ya. Nah, alhamdulillah semua program itu mengarah
dan membantu mengembangkan skill of life anak-anak untuk menyiapkan anak-anak siap dalam menghadapi program magang atau praktek kerja industri sehingga siap menghadapi persaingan dunia kerja. Dan alhamdulillah saya baru dapat WA dari anak-anak kemarin, 3 anak kita keterima bekerja di Alfa gitu. Gitu Mas Bayu. Halo. Baik, Bu Ana, terima kasih. Iya, sudah. Baik, terima kasih. Tadi berarti Ibu menyiratkan bahwa peranannya besar karena dari awal pun screeningnya dilakukan bersama orang tua sesuai dengan kebutuhan ya Bu ya, dengan challenge-nya tersendiri yang dihadapi oleh orang tua. Oke, makasih Ibu Ana. Saya ke narasumber berikutnya, ada Ibu Agustina Cipta Rahayu, STMBA, CEO Botanina. Ya, Halo. Bu. Ya, Mas Bayu. Oke. Nah, sehat ya Bu ya kondisinya? Alhamdulillah. Sehat. Kemarin habis vaksin kedua. Alhamdulillah. Oh iya, kalau ada kesempatan vaksin kita ikut vaksin ya semua. Iya, betul. Oke. Nah, Ibu sebagai CEO, sebagai pengusaha, gimana sih memandang pengusaha atau perusahaan itu memberikan ruang pengembangan keterampilan buat anak-anak disabilitas? Ya, jadi mungkin jadi kan memang kondisi bisnis sekarang tuh udah beda gitu ya. Jadi memang yang kami rasakan itu persaingan usaha itu semakin keras dan zaman itu cepat sekali berubah. Apalagi sekarang udah keterlibatan teknologi juga sangat-sangat tinggi gitu. Nah, jadi itu berimplikasi bahwa satu perusahaan itu kan harus melakukan inovasi gitu ya. Tapi bukan hanya inovasi produk, inovasi pemasaran, inovasi penjualan, inovasi keuangan, pokoknya semua lini di perusahaan itu harus melakukan inovasi. Pada akhirnya itu melahirkan kebutuhan perusahaan akan berbagai macam skill, keahlian gitu ya, baik dari segi hard skill maupun soft skill gitu. Tapi di sisi lain kan perusahaan tetap harus efisien gitu ya. Karena memang perusahaan juga kadang suka naik turun, beban pekerjaan dari hari ke hari juga berubah-ubah mengikuti kecepatan seperti itu, maka jadinya pun melahirkan skema kerjasama kami dengan personel itu jadi bermacam-macam. Jadi yang seperti kalau di Botanina dan memang di industri-industri kreatif lainnya yang teman-teman saya lakukan, biasanya yang paling pertama mungkin ada karyawan kita yang sifatnya full time atau penuh waktu. Dan ini pun ada 2 macam. Apakah mereka harus setiap hari ke kantor, misalnya seperti operator, atau bisa juga mereka full time tapi mereka nggak harus ke kantor setiap hari. Karena mereka fokusnya di luar, di lapang gitu ya, misalnya seperti seperti penjualan. Terus yang kedua, kontrak kerjasama kami ada lagi yang sifatnya part time atau paruh waktu. Ini biasanya untuk hal-hal yang sifatnya kreatif dan penjualan. Jadi mereka hanya 40 jam sebulan ke kantor, sisanya mereka bisa kerja dari rumah. Dan di pengalaman kami, personel yang kontrak kerjanya part-time, itu biasanya mereka nggak cuman kerja di Botanina, tapi mereka punya pekerjaan juga di perusahaan-perusahaan lain, seperti itu. Kemudian ada lagi yang sifatnya freelance. Kalau freelance ini bahkan mereka nggak ada kewajiban ke kantor, kadang kita cuman ketemu sekali sebulan, di awal dan di akhir misalnya, di tengah-tengah, kita berdasarkan target. Misalnya mereka mengirimkan berapa gambar yang harus mereka serahkan atau berapa produk yang harus mereka jual misalnya. Lalu ada lagi yang sifatnya kolaborasi. Kolaborasi ini malah kita kontraknya adalah kerjasama kesetaraan atau kemitraan, dan ini tuh bisa dengan siapapun. Misalnya bisa dengan individu, kalau misalnya mereka sangat kuat di karya misalnya gitu ya, seperti menggambar, seperti itu. Atau bisa juga kita dengan brand atau merek perusahaan lain, seperti itu. Nah, kalau dari pengalaman kontrak kerja tadi, jadi saya sendiri melihatnya ini memang sudah zamannya jalan karir itu bisa sangat bermacam-macam untuk setiap anak-anak gitu ya. Jadi dan sifat pekerjaan mereka pun bukan statusnya untuk menjadi pekerja, tapi memang menjadi individu yang mereka bisa fleksibel memilih pekerjaan sesuai dengan skill-nya mereka dan sesuai dengan skema kerjasama perusahaan yang ditawarkan gitu.
Jadi memang kan kita mungkin sering dengar isunya mungkin ya kalau untuk disabilitas misalnya apakah dari mobilitas atau karena mereka punya persepsi yang mungkin unik, jadi mereka akan sulit kalau mereka harus mengikuti pola pandang perusahaan secara terus menerus. Nah, kontrak kerja yang beragam ini jadi menciptakan berbagai fleksibilitas tadi. Tapi yang paling penting memang pada akhirnya adalah ketika satu perusahaan seperti Botanina misalnya kami memutuskan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, itu artinya kami menganut kesetaraan. Artinya yang jadi pegangan di kami adalah kualitas si calon karyawan ini atau kualitas anak-anak misalnya kalau buat yang magang misalnya gitu. Nah, kalau dari pengalaman kami di satu sisi peluang kerja dari perusahaan itu sangat fleksibel, tapi di sisi lain dari pengalaman kami kemarin, anak-anak ini biasanya pertama hard skill-nya memang masih belum terasah gitu ya. Jadi istilahnya mereka punya skill, tapi memang masih perlu banyak jam terbang supaya siap dipakai untuk perusahaan seperti itu. Tapi hard skill itu sebenarnya bisa sangat dikembangkan kalau mereka punya dan perusahaan pun bisa menyediakan berbagai wadah, bukan cuma magang gitu, tapi juga mungkin pelatihan singkat, mentoring seperti itu, yang sebenarnya kami perusahaan itu sangat-sangat bersedia. Cuman pada akhirnya kadang itu terjadi karena ketidaktahuan informasi gitu ya, misalnya apakah ada kebutuhannya dari yang disabilitas untuk magang atau seperti apa. Kemudian yang kedua memang karena inklusif, karena kami pokoknya siapa saja punya kesempatan yang sama asal kualitasnya bagus, pada akhirnya memang setiap individu mau disabilitas ataupun tidak, mereka harus punya kemampuan untuk menjual diri lah, untuk mempresentasikan dirinya dengan baik, terutama kepercayaan diri, karena soft skill itu kan zaman sekarang sama-sama kuatnya ya. Kalau misalnya anaknya pinter, hard skill-nya bagus, tapi dia nggak pede dalam menyampaikan ide, social skill-nya juga mungkin masih terbatas karena jarang ketemu dengan berbagai macam orang gitu. Jadi anak itu kadang tidak bisa menyampaikan potensi dia yang menyeluruh lah seperti itu. Jadi supaya siswa-siswi disabilitas ini bisa beradaptasi dengan kondisi bisnis sekarang adalah penting dari mulai skill dasar, bagaimana cara membuat CV gitu ya, profil mereka yang lengkap, juga termasuk yang paling penting itu adalah portofolio ya. Jadi dokumentasi karya-karya mereka atau pengalaman mereka dari waktu ke waktu. Karena memang zaman sekarang ini tuh kadang pendidikan formal itu sepertinya udah tidak cukup gitu ya. Jadi kita tuh kadang kayak kita nggak terlalu melihat kayak kemampuan sekolah formalnya seperti apa, cukup tahu aja karena memang di sisi lain tetap kadang berpengaruh ke pola pikir gitu ya. Tapi yang saya lihat sekarang karena kita udah teknologi tersedia, kalau anaknya cukup kuat dalam hal literasi informasi, literasi teknologi, nah dia bisa mengejar itu, dia belajar meningkatkan skill-nya, lalu dia bisa menjual keluar gitu ya. Dia bisa bilang saya itu siapa, skill saya itu apa, cita-cita saya itu apa, keterbatasan saya itu apa. Itu sih kira-kira Mas Bayu yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Bu Agustina. Sedikit saja, kalau sampai sekarang Botanina menerima pekerja gitu dari teman-teman disabilitas sudah berapa banyak ya? Oke, kalau kami itu magang itu kita sempat 2 batch. Pertama yang tuli, lalu yang daksa. Tapi setelah COVID kami memang harus kami tidak menerima dulu dari luar. Kalau untuk Botanina sendiri itu kami ada karyawan ada 20, satu itu memang ternyata masuk kategori disabilitas. Yang sebelumnya kami nggak pernah sadar lah gitu ya. Itu sih kalau sekarang. Baik, terima kasih Bu Agustina. Tadi sudah memberikan sharing-nya mengenai lingkungan kerja yang inklusif. Kita sudah mendengarkan sama-sama apa yang disampaikan oleh Ibu Agustina. Oke, saya akan bergeser lagi ke narasumber berikutnya, Pak Samto.
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek untuk memberikan respon, memberikan tanggapan, dan juga mungkin rekomendasi setelah mendengarkan pemaparan dari narasumber-narasumber kita, termasuk juga tadi dari Adik Aji dan juga Adik Tasya. Silakan Pak Samto. Terima kasih Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sore yang luar biasa. Jadi ada adik-adik yang hebat, kemudian juga para narasumber yang hebat, Dek Tasya, Dek Aji, ini luar biasa ya. Jadi dengan magang menimbulkan kepercayaan diri yang luar biasa bahwa apapun kerjaannya, kalau kita yakin dan kita siapkan diri dengan baik, kita bisa lakukan. Kalau mau menjadi model yang luar biasa, nanti juga bisa. Sekarang belajar bisa di mana saja, ya, bisa tidak harus dengan guru, apalagi dari pandemi ini ya, kita bisa belajar di YouTube, belajar di internet dan sebagainya. Silahkan ini terus dikembangkan karakter-karakter yang bagus ini untuk Tasya dan Dek Aji. Mudah-mudahan nanti cita-citanya terwujud menjadi model-model yang hebat, ya. Tetapi harus didasari dengan kemampuan komunikasi yang baik, penguasaan teknologi yang baik, gitu ya, tadi yang disarankan oleh Bu Agustina. Kemudian juga kami apresiasi kepada Pak Marsana ya dari Disnaker Kota Bandung yang telah banyak memberikan pelatihan-pelatihan kepada anak-anak penyandang disabilitas. Dan ini memang kita kerjasama ya dengan dari Kemendikbud dan Kemenaker ini termasuk merumuskan standar-standar kerja bagi anak penyandang disabilitas. Itu kita rumuskan bersama dan sekarang sudah ada sekitar 20 standar kerja bagi penyandang disabilitas yang sudah kita rumuskan dan sudah disetujui oleh Kemenaker. Dan ini akan kita gunakan bersama-sama dalam melakukan pelatihan kerja, pendidikan di satuan-satuan pendidikan kita. Dan juga terima kasih ini kepada Bu Ana ya yang luar biasa. Apa yang disampaikan Bu Ana adalah contoh dari Merdeka Belajar yang sesungguhnya. Jadi Merdeka Belajar itu intinya adalah pendidikan yang berpusat kepada anak. Karakteristik anak seperti apa itu yang dilayani. Bahkan kurikulum bisa dilakukan secara personal ya Bu Ana ya. Jadi anak ini seperti ini. Jadi kurikulumnya ya khusus. Nah, disitulah konsep diferensiasi kurikulum itu sudah dilaksanakan di sekolah luar biasa dan ini sudah dipraktekkan. Kemudian juga pemanduan bakat dan minat anak-anak di SLB itu bisa berkelanjutan karena ini sekolahnya kan terintegrasi. Anak-anak di asesmen kemampuannya sejak SD ya, sejak masuk kelas awal, asesmen bersama-sama dengan orang tua. Oh, potensinya ini. Oh, kelemahan hambatan belajarnya di sini. Jadi betul-betul bisa dilakukan rumusan kurikulum untuk anak-anak. Inilah namanya kurikulum diferensiasi yang nanti akan mewujudkan akan menghasilkan profil belajar siswa. Jadi setiap siswa, setiap anak itu kan profil belajarnya harusnya berbeda-beda. Sehingga walaupun di SLB itu satu kelas ada 5 orang, mungkin perlakuannya berbeda-beda antara satu anak dengan yang lain. Ini tadi yang digambarkan oleh Bu Ana, dan kerjasama dengan orang tua itu sangat diperlukan di mana saja, bukan hanya di SLB, termasuk di sekolah-sekolah formal. Kita ingin bahwa ekosistem pendidikan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat itu menjadi satu kesatuan. Jangan sampai nilai-nilai yang diajarkan di sekolah nanti berbeda dengan yang diajarkan di rumah. Nah, ini harus sinkron apa yang kita latihkan, dan ini semua dilakukan di SLB yang bagus sekali interaksinya antara sekolah dan orang tua. Dan kondisi ini sebetulnya sangat menolong pada saat pandemi ini ya, karena sudah interaksi dengan orang tua itu sudah sejak awal. Ketika terjadi pandemi ya kita komunikasikan terus dengan orang tua, hingga tidak ada terjadi
kaget-kaget terhadap kondisi pandemi ini. Walaupun memang di masa pandemi ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu hambatan belajarnya atau kesulitan belajarnya semakin bertambah. Tapi dengan adanya komunikasi yang baik antara orang tua dan guru dengan sekolah, itu semua menjadi bisa teratasi. Kemudian juga tadi yang disampaikan Bu Agustina, memang Bu Agustina ini sudah ya perusahaan kekinian ya, artinya kita sudah harus memang merubah mindset bahwa hard skill itu bukan apa ya satu-satunya yang harus kita kuasai betul. Justru sekarang ini yang banyak harus kita kuasai adalah soft skill-nya. Ada ramalan dari McKinsey ya bahwa nanti di tahun 2030 itu akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang ada sekarang itu akan hilang, digantikan oleh otomatisasi. Dan ini tanda-tandanya sudah ada. Ya. Banyak, misalkan kemarin kan ada ya pekerja yang di pintu-pintu tol, sekarang sudah ada lagi karena pakai otomatis. Itu nanti semua akan banyak tergerus di situ. Akan ada sekitar 23 juta pekerjaan yang hilang. Yang dulu ada, tidak ada. Kemudian kita juga akan ada sekitar 10.000 pekerjaan yang baru. Nah, yang baru ini yang kayak apa? Ini yang harus nanti kita sikapi bersama. Tetapi dari semua itu sebetulnya kita bisa petakan. Yang pekerjaan tidak akan hilang itu misalkan pekerjaan di bidang kesehatan, di bidang manufaktur, di bidang kreatif, ya, di bidang kreatif, kemudian di bidang retail, termasuk juga bidang-bidang yang terkait dengan makanan. Ini juga tidak akan hilang. Tetapi hard skill bukan satu-satunya, soft skill itu yang penting. Dalam abad 2021 ini, minimal ada 3 hal yang harus dikuasai oleh adik-adik semuanya. Yang pertama literasi, yang kemudian kompetensi dan karakter. Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Agustin. Jadi literasi digital itu penting. Saat ini ya tidak akan bisa berkembang kalau kita tidak menguasai literasi digital. Tetapi ada literasi-literasi lain yang mendukung, misalnya literasi baca tulis, literasi sains, bagaimana kita berpikir rasional, itu literasi sains. Kemudian literasi budaya dan keluargaan, itu untuk memperhalus budi kita, menanamkan cinta tanah air dan sebagainya. Itu juga penting. Nah, yang kedua adalah terkait dengan kompetensi. Minimal ada 4 kompetensi yang harus dikuasai. Yang pertama kompetensi terkait dengan kemampuan komunikasi. Nah, tadi Bu Astina menyontohkan mengkomunikasikan dirinya. Ya, saya itu mampu apa sih? Saya itu kelemahannya apa? Kemudian ini bisa disampaikan kepada yang lain. Walaupun punya kehebatan, tapi tidak bisa berkomunikasi, orang tidak akan tahu bahwa dia punya kehebatan. Kemudian kemampuan untuk berpikir kritis. Jadi kita harus mampu berpikir kritis karena apa? Tadi akan terjadi banyak jenis-jenis pekerjaan baru yang semula nggak ada. Kalau kita berpikirnya cuma linear seperti yang diajarkan guru kita zaman dulu, kita menghadapi kenyataan yang berbeda di lapangan itu akan pusing. Maka kita harus berpikir kritis, berpikir kontekstual. Kalau terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Apa penyebabnya dan sebagainya. Kemudian kita harus kreatif, harus bisa mencari jalan keluar. Kita tidak boleh mengeluh. Kita kan sering kali mengeluh, kemudian melempar kegagalan itu pada orang lain gitu ya. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus introspeksi diri. Kalau kita gagal, kita harus cari kenapa sih saya gagal. Apa jalan keluar yang harus kita cari. Itu namanya kreatif. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi ini luar biasa pengaruhnya terhadap kinerja kita. Individual yang hebat-hebat ini kalau tidak bisa bekerja sama pasti juga tidak akan berkontribusi bagi perusahaan. Seperti tadi Bu Agustin, kalau ada individual yang hebat tapi tidak bisa bekerja sama dengan yang lain, pasti juga akan positif. Inilah pentingnya kolaborasi. Jadi saat ini lebih penting kolaborasi daripada kompetisi. Nah, itu yang harus kita lakukan bersama. Kemudian yang ketiga menurut saya adalah bagaimana kita mengembangkan karakter. Ada 2 yang penting di karakter ini.
karakter kinerja dan karakter moral. Karakter kinerja ini penting bagi kita semua, untuk adik-adik terutama ya. Jadi apa sih karakter kinerja? Ya misalnya kita harus jadi orang yang tangguh ya. Tangguh, tidak mudah menyerah, tahan banting, tekun gitu. Jadi kadang-kadang orang pintar itu kalah dengan orang tekun. Kalau tekun itu ya oke, kita salah, perbaiki lagi. Kita gagal, perbaiki lagi. Tidak mudah putus asa. Jadi tangguh, tekun itu kayak ini kinerja. Tetapi harus dilandasi dengan karakter moral yang baik. Ya, karakter moral ini penting. Karena karakter moral ini terkait dengan integritas kita. Integritas kita kepada sesama, kepada pimpinan, juga integritas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini penting. Karena apa? Sehebat apapun, kalau kita tidak punya integritas, kita diberi kepercayaan, sering menyalahgunakan kepercayaan, maka di hari-hari kemudian tidak akan dipercaya lagi. Inilah pentingnya integritas. Jadi landasan integritas kita horizontal kepada sesama manusia, kepada pimpinan kita, kepada rekan kerja, itu penting integritas. Kemudian juga yang integritas vertikal yang kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sumber dari segala integritas. Karena kepercayaan itu kalau yang memberikan pimpinan mungkin perlu diawasi. Tapi kalau kita percaya kepada Allah bahwa kita diberi kepercayaan, bukan hanya pimpinan saya yang mengawasi, tapi Allah Maha Tahu. Ini yang harus kita perhatikan. Dan ini luar biasa. Ke depan, saya ulang lagi, hard skill perlu, tetapi itu bukan satu-satunya. Justru soft skill seperti tadi, empat kompetensi itu yang sangat-sangat kita perlukan ke depan agar kita sukses di masa yang akan datang. Juga termasuk bagi adik-adik kita penyandang disabilitas harus percaya diri. Adik-adik dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru, tadi Bu Ana luar biasa dari awal, dari masuk sampai diikuti sampai dengan SMA. Kalau yang lain di sekolah lain kan masuk SD, nanti pindah SMP lain, udah lupa itu, udah tahu. Tapi kalau di SLB terus diikuti, bahkan bersama dengan orang tua. Harus tetap semangat adik-adik, luar biasa, sukses selalu, dan kita harus tangguh di masa pandemi ini. Terima kasih Mas Bayu. Baik, terima kasih Pak Samto atas suntikan semangatnya tadi ya. Juga mengingatkan kita semua untuk tetap menjaga integritas dimanapun kita berada. Nah, ini sudah mulai masuk penghujung, tapi saya ingin memberikan kesempatan kepada Tasya dan juga Aji. Ini ada pertanyaan rupanya Pak dari Tasya dan Aji yang akan disampaikan ke Pak Samto. Okay. Saya mau ke Tasya dulu. Mungkin sudah ada pendampingnya yang akan mendampingi ya siang hari ini. Oke. Saya mau baik. Bertanya ini kepada Bapak Samto. Jadi bagaimana, apakah dari Bapak Samto dari Kementerian memberikan kesempatan atau mungkin seperti pelatihan atau mungkin program-program yang digunakan untuk pengembangan bakat seperti yang tadi untuk cita-cita adik Tasya, model seperti itu memberikan kesempatan mungkin kesempatan untuk pelatihan atau pengembangan bakat untuk kedepannya, apakah ada kesempatan seperti itu untuk kami? Silakan langsung dijawab saja Pak Samto. Oke. Jadi adik Tasya masih sekolah? Masih? Oke. Jadi begini. Ya, masih sekolah Pak. Oh, ya. Jadi adik Tasya di Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang pertama memberikan layanan keterampilan terutama bagi anak-anak penyandang disabilitas di sekolah luar biasa ya. Itu kita berikan berbagai keterampilan termasuk tadi ya yang tata busana, kemudian modeling dan sebagainya. Itu tergantung pilihan di sekolah masing-masing.
Di samping itu, kami setiap tahun juga rutin mengadakan lomba atau apresiasi bagi anak-anak yang luar biasa, yang punya bakat luar biasa ini secara bertahap, secara berjenjang. Jadi nanti lomba di tingkat kota Bandung gitu ya. Kalau menang nanti ikut lomba di Jawa Barat. Kemudian ada lagi nanti yang pemenang dari Jawa Barat maju ke tingkat nasional. Bahkan ada kita pemenang-pemenang nasional itu kita ikutkan lomba di tingkat internasional. Jadi kita cukup luar biasa, anak-anak adik-adik kita penyandang disabilitas itu prestasinya di dunia internasional. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita mengikutkan lomba desain untuk anak-anak penyandang disabilitas dan lomba untuk body art itu ya, body art termasuk model ini. Jadi ada modelnya, ada body painting, ada rias kayak gitu. Inilah yang selalu kita dorong kepada adik-adik dan luar biasa hasilnya. Kemarin juga apresiasi untuk anak-anak penyandang disabilitas kita lakukan di Kota Bandung kalau tidak salah. Tetapi karena pandemi hanya karyanya ya. Bagi anak-anak yang berkarya misalkan rias dan sebagainya itu dalam bentuk video nanti dinilai. Jadi seperti itu kita berikan peluang-peluang itu Mbak Tasya nanti ya di sekolah mungkin dengan guru bimbing untuk mengikuti lomba-lomba yang diadakan. Dan saya yakin di sekolah diberikan keterampilan-keterampilan sesuai dengan bakatnya seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Ana. Begitu kita semangat menjadi model yang hebat. Amin, amin. Terima kasih Pak Santo. Terima kasih Bapak. Ya. Nah, saya juga akan minta nih Tasya untuk menyampaikan pada kita semua harapannya Tasya dari Tasya sendiri setelah mendengarkan apa yang kita sajikan ya di webinar kali ini dan berdasarkan pengalamannya Tasya sendiri. Mungkin bisa didampingi oleh Ibu Santi, Ibu gurunya Tasya. Apakah sudah bergabung kembali Bu Santi? Halo Ibu Susanti. Belum bergabung ya Bu Susanti, mungkin juga karena kendala teknis ya. Mungkin Tasya silakan menyampaikan apa sih harapannya, nanti Mbak Uci yang akan menyampaikan kepada kami. Mas Bayu, ini ada Bu Santi di ruang saya. Oke, mana Bu Santi? Iya. Ya, Tasya apa? Ini barusan nge-lag itunya internetnya. Baik, kita coba tunggu sebentar, Ibu Santi. Nah, sudah ada di belakangnya Ibu Ana rupanya. Iya. Oh, Tasya itu ya muridnya Bu Ana ya. Iya Pak. Oh, luar biasa. Iya. Baik, silakan Tasya, apa yang ingin disampaikan harapannya Tasya ya? Siap. Tasya, harapannya ke depan mau apa? Harapan saya nilai kan ya? Iya. Mbak Uci bantu Mbak. Di sini nge-lag Mbak sama di Bu Ana juga. Oh, saya mau teman-teman saya. Harapan saya adalah, harapan besar saya terutama, saya ingin semua teman-teman saya untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang-orang yang tidak disabilitas, terutama dalam mendapatkan atau terlibat di dunia pekerjaan seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara disabilitas dan non-disabilitas. Baik, terima kasih Tasya, terima kasih Mbak Uci juga sudah membantu. Bu Susanti juga terima kasih. Ini lagi-lagi masa pandemi ini kita dihadapkan pada kendala seperti ini teknis, tapi apa yang disampaikan Tasya itu memang menjadi harapan kita semua ya, bahwa kesempatan itu terbuka bagi semua pihak, kesempatan atau kesempatan keterampilan lingkungan yang inklusif. Saya sekali lagi akan ke Aji. Aji juga ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Samto. Aji, ada Aji? Aji ada, silakan. Silakan Aji, mangga.
Kami tanya aja. Jangan tapi bunga nggak jangan tapi kata alau tapi tidak bunga jangan pintar jangan anak kata pun dapat tidak. Pak, saya ingin kuliah, tapi keuangan keluarga saya terbatas. Kalau sambil bekerja, juga saya bersedia. Saya harap ada kesempatan. Mohon tanggapan Bapak. Silakan Pak Samto. Ya, terima kasih Mas Haji, luar biasa sih tadi yang luar biasa. Jadi begini, kalau pengen kuliah tapi orang tua tidak ada biaya, yang penting Mas Haji nanti daftar dulu di perguruan tinggi, ya. Kalau sudah diterima, nanti bisa mengajukan beasiswa atau namanya KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar untuk Kuliah. Jadi silakan nanti kalau Mas Haji sudah lulus, daftar ke perguruan tinggi yang diinginkan. Misalkan mau ke ITB, misalkan sudah diterima, nanti mengajukan KIP kuliah. Kalau nanti ada kesulitan di situ, nanti Pak Samto bisa bantu untuk sampaikan ke lembaga pelayanan pembiayaan pendidikan. Jadi nanti di sana yang mengurusi. Tetapi syaratnya harus masuk dulu, ya, masuk ke perguruan tinggi dulu, harus diterima dulu. Nah, karena di perguruan tinggi kan pasti mengadakan seleksi, ya, harus masuk seleksi dulu. Baru kalau sudah masuk, udah pasti masuk, nanti kita upayakan untuk mendapat beasiswa namanya Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ini programnya Pak Jokowi, Pak Presiden, ada Kartu Indonesia Kuliah diperuntukkan bagi anak-anak yang punya bakat luar biasa, punya kecerdasan luar biasa, yang pintar-pintar, tapi orang tuanya tidak mau membiayai, nanti dibiayai dengan namanya KIP kuliah. Begitu Mas Haji, ya, semangat belajar biar nanti bisa masuk ke perguruan tinggi yang diidam-idamkan. Mau ke ITB, mau ke UI, mau kemana, silahkan. Ya. Baik, makasih Pak Samto. Haji, tadi sudah disampaikan Pak Samto. Ikuti dulu prosedurnya, nanti kalau terkendala mungkin langsung bisa kontak Pak Samto gitu ya. Pak Samto nanti siap membantu gitu. Nah, kalau harapannya Aji bagaimana? Tadi Tasya sudah menyampaikan harapannya, kalau Aji sendiri bagaimana? Saya datang atau saya ingin belajar banyak saya anak pinanap anak istirahat yang batu saya tu tapi batu semua kita. Saya mengerti kalau saya masih harus banyak belajar hal. Saya juga berharap ada pelatihan yang membantu saya untuk lebih siap masuk kerja. Saya juga berharap diberikan kesempatan. Kalau diberikan kesempatan, didukung oleh keluarga, juga saya pasti bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aji. Aji, Tasya tadi sudah menyampaikan harapannya. Saya harus cek dulu nih. Ada 100 lebih orang yang mengikuti webinar kita sore hari ini. Kita sama-sama semua berharap apa yang disampaikan Aji, apa yang disampaikan Tasya, dan apa yang disampaikan seluruh anak-anak disabilitas di luar sana dapat terwujud, dapat tercapai sesuai dengan harapan mereka masing-masing. Saya juga baru dikasih tahu, rupanya Tasya ini sudah sering mendapatkan penghargaan untuk lomba-lomba modeling di Kota Bandung. Dan tanggal 5 nanti, 5 Agustus ya, akan mengikuti lomba LKSN Duta SLB B Sukapura dalam bidang modeling dan juga painting. Mohon doa restunya
Maaf, Bapak Ibu boleh semua. menyampaikan satu kalimat? Gimana, Ma? Maaf, Aji boleh menyampaikan satu kalimat katanya. Boleh sedikit, silakan Aji. Saya saat ini hati kita baru anak pintarnya. Saya sangat ingin sekali nantinya bisa mandiri dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Amin, amin ya robbal Aji alamin. menjadi kebanggaan orang tua ya. Amin, 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 amin. Kita semua berharap itu yang dapat terwujud. Aji yang disampaikan Aji, yang disampaikan Tasya juga dapat terwujud. Saya yakin semua yang hadir di webinar kali ini juga merasa terharu ya. Terharu dengan semangat perjuangan dari Aji, Tasya, dan juga tentunya keluarga, orang tua yang selama ini selalu mendampingi dan memberikan support pada buah hati tercinta. Sekali lagi terima kasih Bapak, Ibu, Aji, Tasya. Saya pribadi sangat mendoakan apa yang disampaikan, yang tadi disampaikan oleh Aji dan juga Tasya bisa segera tercapai sebagai model profesional. Sekali lagi terima kasih. Amin, 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 amin. Mas Bayu, boleh tidak saya satu aja bertanya sama Pak Dr. Santo? Dari siapa ini? Mohon maaf, saya tidak bisa melihat di Ibu Kepala Sekolah. Oh, iya. Ibu Kepala Sekolah, monggo, monggo Bu. Saya Ibu Kepala Sekolah dari Aji, dari SLB Al-Fitri. Terima kasih Mas Bayu atas kesempatannya. Pak Samto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh Pak sedikit mengungkapkan perasaan saya pada kesempatan ini. Apakah dari acara ini saya berharap inisiasinya dari Save the Children ini nanti berlanjut kepada kebijakan dari Kemdikbudristek, kemudian adanya anggaran di Kemdikbud dan Disnaker. Tidak hanya saja Disnaker yang ada di Kota Bandung, tapi Disnaker yang ada di kabupaten kota lain di seluruh Indonesia ini. Saya berharap adanya bursa kerja khusus tidak saja hanya di SMK tapi juga di SLB. Kami butuh bursa kerja khusus bagi anak-anak kami. Jadi nanti ada semacam monitoring, mentoringnya. Berapa sih perusahaan yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus di setiap kabupaten kota? Kemudian bagaimana anak-anak kami itu punya loker kerja untuk sampai itu dengan mudah begitu Pak Santo. Terima kasih Pak. Ya Bu Marioni, ini usaha kita bersama ya. Dan kami dengan Save the Children itu selalu bersama-sama dalam membuat kebijakan-kebijakan dan mudah-mudahan ini juga menjadi awal yang baik bagi kita semua. Cuma kalau lowongan kerja itu nanti urusannya ke Pak Marsana nanti ya. Kalau di pendidikan kan seperti kita sama-sama ya dari Direktorat MPK itu kan membantu fasilitas atau sarana untuk keterampilan, kemudian menyediakan buku, peralatan dan sebagainya. Tapi kalau nanti sudah terkait dengan lowongan kerja itu sudah di seberang gitu ya. Tapi kita siapkan sama-sama Bu anak-anak kita untuk bisa memenuhi standar kerja yang dirumuskan. Karena kita nyusun standar kerjanya juga dengan Kemenaker, dengan perusahaan-perusahaan, sehingga apa yang kita latihkan bersama nanti apabila kita membelajarkan anak-anak itu sesuai dengan standar kerja anak-anak penyandang disabilitas, nanti mereka akan mudah menyesuaikan diri dengan dunia kerja. Tetap semangat Bu Marioni ya, terima kasih yang selama ini berdedikasi membimbing anak-anak yang luar biasa ini. Terima kasih Bu Marioni. Baik, terima kasih Ibu. Bapak, kita sudah sampai di penghujung webinar ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dari setiap peserta, dari setiap narasumber. Kita bersepakat bahwa akses terhadap pendidikan, keterampilan, kesempatan kerja, dan juga berkarya ini harus dimiliki secara merata
baik bagi siapapun. Kemudian kita juga berharap bahwa Save the Children melalui program-programnya selalu berupaya untuk memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama dan program ini terus bisa berlanjut, termasuk anak-anak yang termarginalkan. Harus ada sinergi yang erat antara lembaga pendidikan dan tempat bekerja yang inklusif, serta pemerintah terkait responsif terhadap kondisi dan kebutuhan anak dan anak muda dengan disabilitas untuk dapat memaksimalkan potensinya sehingga dapat mengakses dunia kerja. Nah, webinar kali ini juga diselenggarakan, lagi-lagi saya sampaikan, kerjasama antara Yayasan Sayangi Tunas Cilik, afiliasi dari Save the Children, bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, dan Accenture sebagai donor Project Skills to Succeed, yang berfokus pada pengembangan keterampilan orang muda dengan disabilitas. Dengan demikian, sesi kelima ini menjadi penutup rangkaian webinar dengan tema pendidikan yang disampaikan yang diselenggarakan oleh Save the Children untuk memperingati Hari Anak Nasional. Sebelum saya menutup webinar kali ini, saya memohon kesediaan Bapak Ibu semuanya untuk membuka kamera. Kita akan berfoto bersama sebagai dokumentasi dalam webinar siang hari ini. Oke. Saya katanya nggak boleh buru-buru, jadi saya tunggu dulu semuanya hadir di sini, baru saya kasih aba-aba. Daripada nanti ada yang nggak kebagian ya. Tasya mungkin, Tasya sudah ada belum? Sudah boleh saya mulai? Bagian tim teknis ada Pak Marsana sudah ada, Bu Agustina sudah ada, Bu Ana sudah ada, Pak Samto, Aji, Tasya mungkin ya. Tasya yang belum saya lihat di split screen ini. Oke, kita tunggu sebentar. Sudah ada Tasya? Belum ya? Oke, bentar. Tasya rupanya sudah live, mungkin ada kendala teknis. Baik, kita mulai foto bersama. Saya akan hitung sampai 3. Aba-aba ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir bersama kami dan memberikan ilmu yang bermanfaat, sudah sharing semuanya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan menjamin kesetaraan hak bagi adik-adik, anak-anak disabilitas. Selamat beraktivitas, jangan lupa menegakkan protokol kesehatan ya, 3M. Nah, saya juga ingin mengingatkan ini ada sesi penutup dengan agenda untuk evaluasi bersama pada pukul 14.30. Sebenarnya sudah mulai sekarang hingga pukul 16 dengan Zoom link ya. Silakan Bapak Ibu yang bergabung dengan bagian dari keluarga besar Save the Children. Sekali lagi saya Bayu Andrianto menutup webinar kali ini. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Selamat sore, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih semuanya.